Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-bapak. Bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat semua, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat walafiat ya Pak ya. Nah, baik. Hari ini saya tampil di hadapan Bapak Ibu sekalian sebagai instruktur dalam pemaparan materi pengenalan berat. Namun, sebelum saya menyampaikan materi kepada Bapak Ibu di sini, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu siapa saya, gitu ya Pak ya. Jadi saya Ibu Eka Krisnandasih. Jadi saya bekerja di atau mengajar di SMP Negeri 1 Cibubur. Nah, kemudian setelah saya berkenalan dengan bapak-bapak di sini, sebaiknya kita langsung saja ya Pak ya, langsung ke materinya. Cuma sebelum materinya juga biar menghangatkan acara kita biar tidak mengantuk juga, saya ingin melakukan ice breaking dulu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Siap ya Pak ya? Ada yang bisa untuk mewakili ice breakingnya atau harus saya? Gimana? Boleh. Ya, dari saya aja berarti ya. Ice breakingnya mudah kok. Ice breakingnya sangat mudah. Jadi begini caranya. Tolong perhatikan benda-benda yang ada di sekitar Bapak Ibu. Kira-kira benda yang paling dekat itu apa sih Pak? Tolong dicari, kemudian pegang dan tampilkan di layar laptop Bapak Ibu. Ya. Saya tentu saja handphone ya. Ya, semuanya handphone ya, ada handphone, ada ganti deh saya. Oh ya, boleh. Apa itu? Kunci, betul. Ini saya selak ini ya. Oh, itu terlalu mainstream. Ya. Karena saya ini di ya ini biar lebih. Ya, anti mainstream ya. Ya, anti mainstream sekali. Oke. Di benda yang bapak-bapak atau ibu pegang ini, silakan berikan pujian pada benda tersebut. Jadi sudah berjasa apakah benda yang sudah bapak pegang tersebut? Kita mulai dari Bapak Basuki dulu. Kira-kira itu kunci motor, tolong diberikan pujiannya Pak. Ya, terima kasih Bu Eka. Saya hari ini memegang kunci motor. Kenapa kunci motor? Karena benda ini sangat berharga di pengalaman saya, khususnya kunci motor ini awal tahun 2000 ya. Ini menjadi sejarah buat saya, khususnya dalam perjalanan menuju ke sekolah maupun menuju ke rumah. Tanpa kunci motor ini mungkin tidak sampai ke tempat kerja dan ke rumah. Itu pujian untuk sebuah kunci. Terima kasih. Terima kasih Bapak Basuki pujiannya untuk kunci motornya. Next, sekarang ke Bapak Ari. Bapak, gimana benda yang terdekat dengan Bapak? Ya, ini selang ya. Oke. Baik. Mainstream sekali. Jadi ini memang benda yang kesayangan ya. Setiap pagi ya sampai atau sore kadang saya di atas ini lagi di atas ya, di loteng di jemuran juga. Di sini ada tanaman. Saya sama istri juga suka memelihara tanaman, jadi tiap pagi sore menyiram tanaman. Tanpa ini tentu nggak akan bisa mengalirkan air ke tanaman. Susah mungkin ya, harus ngangkut. Makanya ini sangat membantu sekali dan juga bisa membersihkan lantai. Ini kan lumayan berdebu. Tanpa ada ini agak kerepotan. Makanya ini sangat saya rawat sekali, jangan sampai rusak. Mahal soalnya. Belum lunas. Masih kredit. Masih ada cicilannya. Oh ya, berarti Bapak ini sangat suka sekali berkebun ya? Iya. Karena di sini kan daerahnya lumayan panas, jadi harus ada hijauan biar lebih seger. Iya, memang betul sekali. Oke, terima kasih kepada Bapak Arif yang sudah memberikan pujian kepada benda yang ada di dekatnya. Oke, selanjutnya
kita akan ke sesi pertanyaan, ya, tapi ini pertanyaan pemantik sebelum kita benar-benar ke materi yang akan saya sampaikan. Ya. Nah, jadi tolong kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di sini, ketika saya menyampaikan pertanyaan, tolong dijawab lewat chat yang ada di layar Bapak Ibu. Ada? Nah, ini hanya pertanyaan pemantik saja kok. Ada ya? Sudah? Nah, oke, silahkan dijawab ya. Pertanyaan pertama. Bentar. Apa yang sudah Bapak ketahui tentang modul ajar? Apa yang sudah Bapak ketahui tentang modul ajar? Silahkan dijawab di kolom chat. Apa yang sudah Bapak ketahui atau Ibu ketahui tentang modul ajar? Ya, ini Bapak Arif ya. Sudah ada jawabannya? Ya, Bapak Basuki. Modul ajar adalah bahan pembelajaran untuk memandu proses pembelajaran agar lebih terarah. Ya, betul sekali. Ini seperti mirip RPP ya, Pak ya. Kemudian Bapak Basuki, modul ajar adalah salah satu perangkat pembelajaran untuk capaian pembelajaran. Ya, ini juga betul. Karena memang sebelum kita melakukan proses pembelajaran, kita harus menyediakan yang namanya perangkat pembelajaran. Dan perangkat pembelajaran seperti modul pembelajaran ini memang KKN-nya akan dijadikan sebagai pengganti dari RPP yang selama ini sudah kita kerjakan ya, untuk dijadikan perangkat pembelajaran itu sendiri. Oke, selanjutnya setelah kita ada pertanyaan pemantik, kita akan langsung ke materi tentang modul ajar. Oke, saya akan mempresentasikan. Bentar, ini tentang modul ajar. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan yang saya sampaikan ini. Bentar. Sudah ada ya? Bagaimana ini? Saya sudah nyimpen PowerPoint-nya tapi belum ada ya. Sebentar ya, saya buka dulu. Sudah ada belum, Pak? Udah tampil. Sudah tampil, sebentar ya, saya tampilkan. Nah, ini dia. Ini terlihat jelas? Ya. Belum di baru ya. Belum diklik gitu, belum di klik 2 kali coba Bu. Sudah? Tapi dia tidak mau muncul. Betul. Ini ya. Mungkin masih proses. Iya, sebentar. Kalau di saya belum muncul slideshow-nya. Belum ya. Sebentar ya. Saya masih awam, Pak, untuk mempresentasikan PowerPoint di layar sini. Tapi tadi tinggal diklik aja. Tadi udah muncul itu di filenya, tinggal diklik 2 kali mungkin. Oh ya. Nah, udah. Sudah muncul. Sudah. Ya?
Itu bisa di terlihat? F5 bisa di F5 kalau mau tampil penuh. Sudah? Ya. Ada ya? Ya. Udah muncul ya? Ya. Oke. Ini tentang mau nyusun modul ajar. Jadi, nah seperti yang sudah Bapak lihat di layar, modul ajar ini adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Kemudian, modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Yang ketiga, modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran, dan berbasis perkembangan jangka panjang. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran yang dimiliki lancar. Modul ajar ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan RPP, dengan perangkat kerja yang nanti akan kita pakai sebagai proses pembelajaran dengan peserta didik. Jadi memang tidak jauh seperti RPP yang sudah kita gunakan. Nah, kemudian modul ajar ini sebenarnya bisa dibilang lebih efisien daripada RPP itu sendiri. Jadi penyusunannya itu yang pertama ada yang namanya komponen umum. Jadi ada di awal-awal. Komponen umum ini ada yang namanya informasi umum. Yang pertama ada identitas sekolah. Identitas sekolah ini berisi tentang nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya modul ajar. Kemudian jenjang sekolahnya, kelas berapa, alokasi waktunya, ini ada di identitas modul. Kemudian yang kedua ada kompetensi awal. Kompetensi awal ini adalah untuk pengetahuan dan atau keterampilan yang kompetensi awal ini merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar yang dipelajari. Jadi ini nanti harus ditampilkan Pak di atas-atas sebelum nanti ke kegiatan inti. Kemudian yang ketiga ada profil pelajar Pancasila. Nah ini harus dimasukkan. Kalau dulu kita RPP biasanya karakter bangsa ya Pak ya yang ditampilkan, disiplin, kemudian harus berketuhanan, kemudian yang keempat itu ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana yang merujuk pada alat dan bahan yang digunakan. Sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan sumber lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi nanti ini sarana dan prasarana apa saja nanti yang akan dimunculkan atau yang akan dipakai oleh bapak-bapak ketika proses pembelajaran dengan peserta didik. Lalu ada target peserta didik. Target peserta didik ini harus umumnya tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi yang diajar. Jadi kita itu membuat RPP itu targetnya harus ke peserta didik bukan untuk diri sendiri ya Pak. Nah, peserta didik ini dengan kesulitan belajar memiliki gaya belajar yang terbatas hanya satu gaya misalnya dengan audio. Kemudian dia memiliki kesulitan dengan bahasa dan kemampuan memahami materi ajar, kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi jangka panjang dan sebagainya. Dan peserta didik yang paling tinggi, dia harus mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir atas tinggi dan memiliki keterampilan pemimpin. Terakhir di komponen umum ini ada model pembelajaran. Model pembelajaran apa nanti akan dipakai oleh Bapak atau Ibu-ibu di sini? Kalau misalkan biasanya kita di RPP itu ada ceramah, ada diskusi, kemudian apa lagi discovery learning ya. Model-model pembelajaran banyak sekali. Nah, kalau misalkan kita sedang ada di dunia seperti ini, kita biasanya memakai model pembelajaran PJJ atau PJJ.
PJJ perilaku. Ini adalah komponen umum atau informasi umum yang biasanya ditempatkan pada kelas setelah membuat modul pembelajaran. Tuh. Kemudian yang kedua ada komponen inti. Nah, Bapak, Ibu, ini yang komponen inti ini ada di tengah ya. Berarti tujuan belajar ini yang pertama. Jadi tujuan pembelajaran ini harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen atau nilai sebagai bentuk petunjuk pemahaman. Nah, tujuan pembelajaran ini menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. Tujuan pembelajaran ini juga bisa dari berbagai bentuk. Ada pengetahuan fakta, dan informasi, dan juga prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran, dan penularan keterampilan, dan kolaboratif, dan strategi komunikasi. Lalu ada lagi nih, yang kedua dari komponen inti, yaitu pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna ini isinya pemahaman yang berupa informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Nah, manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita tidak sembarangan membuat sebuah modul ajar, jadi harus punya manfaatnya. Nah, manfaat yang nanti kita sampaikan kepada anak setidaknya harus bisa anak terapkan di kehidupan masyarakat. Contohnya, manusia berorganisasi untuk menyelesaikan masalah dan mencapai suatu tujuan. Nah, yang kedua, makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Nah, contoh-contoh pemahaman ini jelas harus terdapat dari pemahaman bermakna. Dan yang ketiga, ada pertanyaan pemantik. Jadi, pertanyaan pemantik ini dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Nah, pertanyaan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contoh kalau misalkan dalam bahasa Indonesia, sebelum kita baca, kasih tahu siswa dibaca. Lalu jika kamu diminta untuk membuat akhir cerita yang berbeda, apa yang akan kamu usulkan? Jadi kita harus tahu dulu, menggali dulu kemampuan anak, sampai sejauh mana sih anak itu mengerti tentang cerpen. Baru kalau misalkan kita sudah memberikan pertanyaan pemantik, baru kita berikan materi sesuai pemahaman anak tersebut. Lalu yang keempat, ada kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini urutan kegiatan yang dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara konsisten atau pembelajaran pembelajaran ini ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang sudah direncanakan, yang meliputi 3 tahap, yakni pendahuluan, inti, dan penutup berbasis metode pembelajaran. Yang kelima itu ada asesmen. Asesmen ini gunakan untuk mengukur capaian pembelajaran. Kita dulu disebutnya semacam penilaian akhir ya. Nah, kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Asesmen ini ada 3. Ada asesmen sebelum pembelajaran atau yang biasa disebut dengan asesmen diagnostis. Kemudian yang kedua, ada asesmen selama proses pembelajaran atau biasa disebut dengan asesmen formal. Dan terakhir, asesmen proses pembelajaran yang biasa disebut itu. Dan terakhir, ada pengayaan dan remedial ini biasanya digunakan sebagai kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Diberikan kepada
siswa yang sudah memahami materi yang kita sampaikan. Nah, kalau misalkan dia sudah memahami materi yang disampaikan, kita berikan tuh soal-soal yang bernilai HOTS. Kemudian, kalau misalkan ada siswa yang belum paham dengan materi yang kita sampaikan, kita berikan remedial, seperti kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Jadi kalau misalkan anak belum mengerti, kita jangan lanjut dulu ke pembelajaran atau ke materi selanjutnya. Tapi kita perlu yang namanya asesmen diagnosis biar kita itu tahu mana siswa yang sudah mengerti dan mana siswa yang belum mengerti. Yang siswa yang sudah mengerti dengan materi, berikan pembelajaran. Kalau siswa yang belum mengerti, maka kita akan berikan remedial sampai dia benar-benar mengerti dengan materi yang sudah kita sampaikan itu. Nah, itu ya. Kemudian ada lagi angkanya lampiran. Termasuk peserta didik non-reguler. Kemudian yang kedua ada bahan bacaan guru dan peserta didik digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada sebelum atau akhir kegiatan pembelajaran. Yang ketiga ada glosarium. Glosarium merupakan kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Glosarium diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Mungkin ini lebih ke kamus ya. Dan yang terakhir itu ada daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan. Nah, referensi ini adalah sumber-sumber belajar yang terdapat pada buku siswa, buku referensi, majalah, koran, situs internet, informasi kita, dan narasumber lainnya. Nah, itu adalah penyampaian saya tentang modul ajar. Dapat Bapak pahami? Bapak Ibu pahami sampai sini? Paham Bapak Ibu ya? Di sana sudah saya berikan modul di LSM sana ya. Di LSM sana sudah saya berikan. Nah, ini akan saya berikan contoh dari modul ajar. Contoh dari modul ajar ini ya. Akan saya berikan contohnya. Bentar. Modul ajarnya. Ini contoh modul ajar yang sudah saya buat. Terlihat tidak? Ini terlihat tidak, Pak? Terlihat? Masih loading. Modul ajarnya? Ya? Ya, loading. Terlihat modul ajarnya? Sudah Belum. ada? Belum. Belum, Bu. Sudah muncul? Belum, Bu. Belum terlihat. Belum. Terus memang bentar ya. Ini contoh modul ajarnya. Di sini jaringannya putus-putus. Ya. Bukan. Baik, Bu Eka. Ya.
Sudah ada? Belum, Bu. Sudah ada? Belum, Di Ibu. sini jaringannya terputus-putus. Mohon maaf ya Bapak ya. Ya, ini saya share. Sudah? Belum, Bu. Sudah ada? Belum ada, Bu. Ada? Sedang proses. Sudah Ya, ada? ini ada. Sudah. Proses ya. Ya, sudah ada, Bu. Jaringan di sini sedang sudah ada ya. Nah, ini contoh modul ajar, cuman di sini ini hanya sebagai contoh saja. Kita belum tahu modul ajar yang akan diberikan pemerintah itu seperti apa, tapi ini sebagai gambaran saja untuk Bapak dan Ibu. Jadi, saya kira ini modul ajar yang di dalamnya itu terdapat profil pelajar Pancasila. Jadi di sini ini ada nama kita ini harusnya saya lupa tidak membuat identitas terlebih dahulu. Saya nanti coba Bapak Ibu membuat identitas di atas sini seperti identitas anak sekolah, kemudian alamat ya. Nah, di sini ada fase bermain tujuan pembelajarannya. Ada fase D karena saya kebetulan mengajar SMP kelas 9. Jadi saya mengajar fase D yang bermainnya bukan bagus. Tujuan pembelajarannya itu adalah mengatur teks secara dan sistematis. Profil pelajar Pancasilanya ada mandiri, kreatif, dan kritis. Kata kuncinya yaitu menentukan teks cerita. Kemudian pertanyaan intinya bagaimana cara menentukan teks cerita pendek secara sistematis. Pengetahuan dasarnya di sini siswa sudah mengetahui informasi. Siswa sudah melakukan analisis unsur informasinya teks cerita pendek. Jadi seperti ini ya Bapak-bapak dan Ibu. Nah, ini adalah deskripsi kegiatannya, referensinya. Ini adalah instrumen penilaian, soal formatif, kemudian soal sumatif. Bisa Bapak Ibu lihat ya. Oke. Paham ya Bapak Ibu ya sampai sini ya. Saya hentikan. Ya. Oke. Baik. Dari sini ada pertanyaan? Berarti itu mirip RPP ya, Bu? Mirip RPP ya? Iya. Cuman memang nantinya iya, sama dengan RPP. Memang nantinya masih menunggu dari pemerintah apakah kita bisa mengembangkan atau ada contoh dari pemerintah mungkin ya sama seperti RPP yang selama ini kita kita lakukan, kita ketahui mungkin hanya mungkin beda istilah saja ya, modul ajar tapi sekarang ya namanya RPP dulu RPP sekarang modul ajar. Cuman memang ya maaf sedikit menambah ya, memang kalau lalu kan sempat ada yang RPP pendek ya, sekarang mungkin agak kembali ke lengkap lagi sepertinya kalau mau diteruskan tuh ya. Tapi kalau ya misalnya selama itu memang lebih mudah ya nggak masalah sih, memudahkan untuk kita itu nggak masalah. Iya. Ya betul Bapak. Jadi ini itu katanya memang sebagai gantinya RPP. Formatnya seperti apa memang belum ditentukan oleh pemerintah, belum ada. Jadi tapi ini kita melihat secara gambaran jelas itu karena kita melihat di modul yang sudah dibagikan oleh pemerintah saja. Ini hanya gambaran kita loh, gitu ya. Nanti ke depannya seperti apa kita tunggu dari pemerintah, bagaimana nanti bentuk RPP nanti akan kita hadapi gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Sepertinya Bapak Basuki cukup mungkin. Ya. Sepertinya cukup Bu, karena sudah mungkin waktu juga dibatasi ya sepertinya. Oke, kalau gitu ya. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di sini yang sudah mau mendengarkan presentasi dari saya tentang modul ajar. Evaluasinya, kesimpulannya mohon maaf, kesimpulannya yaitu untuk modul ajar dan RPP itu sebenarnya hampir sama saja, hanya saja kita membedakannya di sini kita lebih terkunci dan lebih berpusat kepada anak nanti proses belajarnya. Ya,
Itu saja yang akan saya sampaikan. Mohon maaf bila saya ada salah-salah kata. Mohon maaf juga bila saya ada kekurangan dalam menjelaskannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.